GP Ansor di kota-kota di mana saja di Pulau Jawa turun demonstrasi di jalanan, saudara. Mereka minta kepada presiden untuk bubarkan PKI. PKI marah kepada NU, PKI marah kepada Ansor. Lalu apa yang terjadi, saudara? Di Banyuwangi, pemuda-pemuda Ansor diundang oleh orang-orang PKI, dan orang-orang PKI menyamar pura-pura jadi pemuda Ansor, saudara. Mereka diundang. Begitu mereka masuk ke perkampungan tersebut, gerwani-gerwani menyediakan mereka minum, disambut. Orang-orang Ansor pikir betul mereka orang NU, saudara. Katanya ada tablik akbar. Begitu mereka makan, mereka diracuni. Setelah diracuni, saudara, mereka dalam keadaan sekarat. Mereka disembelih satu persatu dan masukkan dalam lubang. Tidak kurang dari 65 pemuda Ansor disembelih oleh PKI. Jadi 1917, 1927 PKI melakukan kerusuhan, saudara, untuk kemerdekaan Indonesia, bukan? Untuk kemerdekaan Indonesia, bukan? Bahkan yang jadi korban siapa? Petani jadi korban tidak? Buruh jadi korban tidak? Kalau gitu PKI jahat tidak? Jahat tidak? Jahat tidak? Sekarang saya mau tanya dulu, yang culik gubernur siapa? Jawab yang kompak. Yang bunuh gubernur siapa? Yang culik camat siapa? Yang bunuh kiai siapa? Yang bakar pesantren siapa? Yang bunuh jenderal siapa? Yang khianat kepada negara siapa? Kalau begitu, saudara, PKI biarkan atau lawan? Biarkan atau ganyang? Apa perlu PKI dihidupkan kembali di Indonesia? Takbir! Siap lawan PKI? Siap ganyang PKI? Masyarakat Subang angkat tangan semua. Semua angkat tangan. Takbir! Takbir! Sekali lagi takbir! Siap ganyang PKI? Siap lawan PKI? Takbir! Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Sampai di sini jelas gak? Jelas gak? Jelas tidak? Alhamdulillah. Ini negara lagi enak-enak mau ngebangun, tahu-tahu Komnas HAM, LSM Komprador minta kepada Presiden Jokowi minta maaf kepada PKI. Kutil babi, kurang ajar, saudara. Saudara, mestinya penjahat yang minta maaf, bukan kita minta maaf sama penjahat. Betul? 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 Udah gitu presiden gak tegas lagi. Presiden ditanya, ya nanti ya kita iya. Orang jadi presiden yang tegas, PKI, kalian pengkhianat, kalian jangan bikin ulah lagi. Kalau mau hidup di Indonesia harus jadi warga yang baik, betul? Kalian yang mesti minta maaf kepada para ulama, pada umat Islam, bukan umat Islam minta maaf kepada kalian, betul? Kalau kalian jadi warga yang baik, niscaya umat Islam akan terima kalian sebagai saudara, betul? Betul? Takbir! Sallu ala Nabi. Ini dibalik, presiden mesti minta maaf atas nama negara. Kadal kebon. Kurang ajar, saudara, nggak bisa. Maka itu, saudara, kita mau sampaikan di tempat ini bahwa Presiden Jokowi haram minta maaf kepada PKI dan tidak boleh minta maaf kepada PKI atas nama negara. Betul? Betul? Jika Presiden coba-coba minta maaf kepada PKI, saya mau ajak umat Islam dimanapun Anda berada, kita turunkan rame-rame Jokowi, saudara. Takbir! Siap turunkan Jokowi! Siap turunkan Jokowi! Takbir! Enak aja meminta maaf PKI. Masya Allah. Baik, ada yang nanya, Habib, kenapa FPI sejak 6 bulan yang lalu terus mengeluarkan artikel mencegah presiden jangan sampai minta maaf kepada PKI? Tolong catat Pak Bu ya. Rencananya kemarin presiden mau minta maaf itu pada tanggal 14-15 Agustus saat pidato di DPR RI. Tapi karena diganyang terus, termasuk Pak Kiflan Zen ini yang mengganyang habis-habisan di media,
baik di televisi maupun di majalah, saudara. Jadi Pak Kiflan Zain dan kawan-kawan, para jenderal-jenderal yang anti PKI, ditambah dengan ulama-ulama NU, karena Kiai Haji Sholahuddin Wahid, saudara, beliau adalah putra daripada Kiai Haji Wahid Hashim Asy'ari, cucu daripada pendiri NU. Beliau mengatakan, kalau presiden minta maaf kepada PKI, maka berarti presiden menyakiti perasaan seluruh warga NU, bahkan seluruh umat Islam Indonesia. Betul? Betul. Begitu juga Kiai Haji Hasyim Muzadi, yaitu mantan daripada, yaitu ketua PBNU yang saat ini menjadi salah satu anggota Wakimpres. Dia bicara langsung, Beb, kalau presiden sampai minta maaf kepada PKI, ya sudah, kita barbibar, yaitu barbibar deh, udah bubar siki, bubar kabeh, maksudnya bubar-bubaran udah. Nah, saya mau tanya nih semua yang ada di sini, saudara, kira-kira dua kiai tadi sudah menyampaikan begitu, saudara, siap kita laksanakan di lapangan? Siap gak yang PKI? Siap bubar-bubaran? Takbir! Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita begitu keras menolak? Kenapa NU keras menolak? Jangan sampai presiden minta maaf kepada PKI. Kenapa FPI menolak? Kenapa para tentara menolak, saudara? Ada apa? Perhatikan baik-baik. Satu, jika presiden minta maaf kepada PKI, berarti PKI tidak salah, saudara. Dua, kalau PKI tidak salah, berarti yang salah siapa? Kiai. Berarti yang salah NU. Sebab ingat, begitu tahun 1965 para jenderal dibunuh, saudara, tentara kalang kabut di mana-mana. Bagaimana menghadapi PKI? PKI begitu kuat. Ketika itu, saudara, seminggu setelah kejadian, GP Ansor di kota-kota di mana saja di Pulau Jawa turun demonstrasi di jalanan, saudara. Mereka minta kepada presiden untuk bubarkan PKI. PKI marah kepada NU, PKI marah kepada Ansor. Lalu apa yang terjadi, saudara? Di Banyuwangi, pemuda-pemuda Ansor diundang oleh orang-orang PKI, dan orang-orang PKI menyamar pura-pura jadi pemuda Ansor, saudara. Mereka diundang. Begitu mereka masuk ke perkampungan tersebut, gerwani-gerwani menyediakan mereka minum, disambut. Orang-orang Ansor pikir betul mereka orang NU, saudara. Katanya ada tablik akbar. Begitu mereka makan, mereka diracuni. Setelah diracuni, saudara, mereka dalam keadaan sekarat. Mereka disembelih satu persatu dan masukkan dalam lubang. Tidak kurang dari 65 pemuda Ansor disembelih oleh PKI. Begitu juga di Blitar, begitu juga di Blora. Orang-orang Ansor diculik, kiai-kiai diculik, mereka dibunuh. Akhirnya, saudara, tanggal 13 Oktober pecah bentrok NU dengan PKI dari Sabang sampai Merauke, saudara. Muhammadiyah ikut NU, Al-Irsyad ikut NU, Habaib ikut NU. Ketika itu rame-rame mereka semua melawan PKI. Itulah sebabnya tentara akhirnya punya kekuatan, punya modal, karena didukung oleh umat Islam. Betul? Betul? Kalau NU nggak marah, Muhammadiyah nggak marah, Habaib nggak marah, Kiai nggak marah, tentara nggak punya daya upaya untuk menghadapi PKI, saudara. Ini hikmah ilahiyah, ini pertolongan Allah. Begitu NU turun, Kiai turun, Habaib turun, PKI dari Sabang sampai Merauke dihabisi. Insyaallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak kurang dari 1 juta PKI dibunuh oleh umat Islam, saudara. Tapi jangan Anda pikir mereka nggak bunuh kita. Saya tanya, yang mulai nyulik siapa? Yang mulai bunuh siapa? Yang bakar pesantren siapa? Yang bunuh kiai siapa? Jadi kalau nyawa dibayar nyawa, perlu tidak? Udah bagus tidak? Tahu-tahu sekarang PKI teriak ke Amerika, ke PBB, ke Komnas HAM. Apa mereka bilang? Kami tahun 65 ditolimi, tolong kami, ada pelanggaran HAM. Cengeng. Lu ngajak NU perang, begitu kalah cengeng, kutu babi. Orang gentleman, kalau lu nggak cengeng, lu jangan begitu. Lu dendam NU, dendam umat Islam, angkat aja senjata, kita perang lagi. Betul? Betul? Siap perang lawan PKI. Takbir. Ini enggak ngadu ke Komnas HAM, kami dizalimi, kami dibunuh, 1 juta dibantai, para lu bominan.
Banjai tidak, bencong tidak, cengeng tidak. Jangan, kan lu duluan yang mulai, yang nyulik kiai lu, yang bakar pesantren lu, yang bunuh jenderal lu. Nah sekarang begitu dibunuh lagi, kami dizalimi, cacing pasir. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi sekali lagi nih yang pertama, kalau presiden sampai minta maaf kepada PKI berarti PKI tidak. Yang kedua, kalau PKI tidak salah berarti NU, berarti Muhammadiyah, berarti kiai, berarti pesantren, berarti jenderal, berarti tentara, berarti polisi. Yang benar PKI. Kurang ajar tidak? Berarti kalau presiden sampai minta maaf bahaya tidak? Oh kalau presiden sampai minta maaf, jangan-jangan presidennya PKI juga. Betul, betul. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Yang ketiga, saudara, perhatikan baik-baik nih yang ketiga nih. Kalau pemerintah minta maaf kepada PKI, PKI tidak salah, berarti PKI harus direhabilitasi. Apa itu rehabilitasi? Harus diumumkan bahwa nama baiknya dipulihkan, saudara. Karena PKI bukan bajingan, bukan pecundang, bukan pejahat, tapi pahlawan yang harus diumumkan ke seluruh Indonesia. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Yang keempat, saudara, kalau PKI tidak salah dan direhabilitasi, berarti aset-aset PKI yang telah dirampas oleh negara semua harus dikembalikan kepada PKI, saudara. Baik itu berupa tanah, rumah ataupun harta benda lainnya, saudara. Hati-hati, jangan sembarangan presiden minta maaf, saudara. Nah kemudian saudara yang kelima, kalau PKI dianggap tidak salah, PKI direhabilitasi, PKI dikembalikan asetnya, maka yang kelima, PKI akan mengajukan kompensasi. Apa itu kompensasi? Ganti rugi. Saat ini anak-anak PKI sudah menyebarluaskan, mereka minta ganti rugi untuk satu anggota PKI yang dirugikan tahun 1965, saudara, baik yang dibunuh, yang luka, yang dipenjara maupun lainnya, saudara, yang jumlahnya kurang lebih 3 juta orang di tahun 65, saudara. Mereka minta satu orang jadi ganti 1 miliar rupiah. Coba hitung 1 miliar kali 3 juta berapa? 3 berapa? Ayo berapa? Berapa? Berapa triliun? Sekarang saya tanya, yang keenam, kalau satu anggota PKI dapat 1 miliar, yang 500 juta buat dia, 500 juta buat partai untuk ikut pemilu lagi, saudara, gede gak modalnya? Kira-kira kalau satu anggota PKI dapat 1 miliar, 500 juta buat dia, yang 500 juta bagi-bagi tetangga, besok pemilu pilih PKI ya. Ya maaf-maaf aja, orang kita kan dikasih duit main tusuk. Jujur, betul, betul. Nah kalau begitu PKI besok bisa menang gak? Bisa menang gak? Nah saudara, kalau kira-kira kalau dia menang, bisa kemungkinan terjadi lagi gak tahun 65? Bisa terjadi lagi tidak? Berarti berbahaya tidak? Biarkan atau cegah? Biarkan atau hadang? Takbir. Ada lagi yang ketujuh, saudara, kalau PKI dinyatakan tidak bersalah, pemerintah minta maaf, kiai-kiai dinyatakan bersalah, maka PKI akan menuntut pengadilan hak asasi manusia baik dalam negeri maupun internasional. Nah akibatnya apa, saudara? Semua siapa saja dulu yang terlibat dalam perang melawan PKI akan didata nama-namanya dan akan diseret ke pengadilan hak asasi manusia sebagai penjahat perang. Siapa saja mereka? Satu, seluruh tentara dan polisi, saudara, yang di tahun 1965 termasuk Pak Kiflan Zain, saudara, yang dapat satya rencana dari negara karena perang melawan PKI akan dijadikan penjahat perang. Hati-hati itu, saudara, akan diseret ke pengadilan, saudara. Karena jenderal-jenderal kita saat ini, saudara, 50 tahun yang lalu usia mereka masih jadi tamtanah, mereka prajurit, mereka banyak yang ikut perang melawan PKI, mereka berjasa, betul. Tapi jasa mereka, satya rencana mereka dianggap pahlawan, berubah, mereka menjadi penjahat perang, saudara. Saya tanya, bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Apa Anda rela kalau jenderal
jenderal-jenderal Indonesia semua diseret menjadi penjahat perang gara-gara perang lawan PKI? Jawab jujur, rela tidak? Ridho tidak? Ada lagi yang lebih berbahaya, yang ke-8 saudara. Apa yang ke-8? Kiai-kiai NU, kiai-kiai NU yang sekarang mimpin pondok-pondok pesantren saudara. Saat ini usia mereka ada yang 75 tahun, ada yang 80 tahun. Dulu 50 tahun yang lalu mereka anggota Banser, bahkan ada yang jadi komandan Banser saudara. Mereka ikut perang lawan PKI, mereka ikut bunuh PKI. Berarti kiai-kiai NU tersebut saudara, termasuk Kiai Haji Hasim Musadi, termasuk kiai-kiai sepuh NU yang lainnya saudara, semua akan diseret. Termasuk saudara Rais Amsuriah NU saat ini Kiai Haji Ma'ruf Amin saudara, semuanya akan diseret, semuanya penjahat perang, semuanya akan diadili di pengadilan HAM, dinyatakan sebagai penjahat perang. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Jujur jawab yang keempat. Apa anda rela kalau kiai-kiai NU diseret dinyatakan sebagai penjahat perang? Apa rela kalau mereka ditangkap gara-gara perang lawan PKI? Apa rela kalau mereka diadili oleh pengadilan HAM? Saya mau tanya, siap bela Islam, siap bela NU, siap bela kiai, siap bela pesantren? Takbir! Ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Rijalun jamrati na'muru bil ma'rufi wa nanha 'anil munkari narju mardatillahi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Inna billahi rabba wa bil islami dina, bi ahbana rasula wal muslimin ikhwana.